Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian. Terus yang menarik dari pernyataan ini adalah satu kalimat ini mirip sekali dengan lirik lagunya Raisa yang rilis di tahun 2016 yang judulnya Usai di Sini. Gua kan mau nikah lagi, Boy. Emang lu pikir gua mau nikah lagi bentar lagi? Jadi takut apaan? Udah 3 kali udah biasa, ngapain mesti takut? Halo guys, ini aku ada Miss Clarwater ya dari Skintific sih ya. Ini dia Skintific nih Miss Clarwaternya. Dan ini aku pakai saat wajah aku terkena debu ya, sebelum aku cuci muka. Jadi kita bisa pakai ini dulu, baru kalian ditimpa dengan sabun cuci muka ya. Jadi itu bersihnya maksimal ya. Ya yang mau beli ini langsung aja di bawah video ini. Ya kali ini kita bakal ngebahas tentang klarifikasi Raisa, karena kita kan ngikutin ya kasusnya Raisa ini ya. Ya akhirnya dia muncul dengan klarifikasi melalui Instagramnya. Yaudah, ayo kita coba lihat guys dari Instagramnya. Let's go. Nih kita udah masuk ke Instagram Raisa ya. Dan di postingan awal kita sudah disajikan klarifikasi. Ya kita lihat. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kami proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum akhirnya berita ini sampai ke kalian. Sepanjang prosesnya, kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain dengan sebaik-baiknya. Kami berharap agar masing-masing dari kami dapat menemukan kedamaian dan bisa terus bertumbuh sebagai individu, sebagai orang tua bagi Zalinan, dan sebagai pekerja profesional di bidang kami masing-masing. Hubungan kami tetap baik, meski berubah, kami tidak akan berubah dalam cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami dengan terus hadir bersama sebagai CEO parents atau memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkup yang penuh kasih sayang. Untuk itu kami memohon pengertian teman-teman semua untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi kami agar Zalina dapat terus tumbuh di lingkungan yang baik dan merasa aman. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana. Terima kasih untuk selalu ada dengan segala cinta dan pengertian kalian semua. Yours, Raisa dan Hamis. Waduh. Fanny Rose reaction VT postingan Raisa di Instagram yang sepakat untuk memilih jalan masing-masing dengan Hamis Daud. Isi postingannya mirip dengan lirik lagu Usai Dini. Kemarin terserah, sekarang Usai Dini. Oke, kita lihat videonya. Perhatian, dan hari ini belum sampai sejam yang lalu ya, Raisa collab sama Hamis Daud itu memposting sebuah pernyataan bersama begitu ya. Dia bilang mereka mengatakan setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing. Keputusan ini kami ambil bersama dan telah cukup lama kamu proses dalam ruang pribadi kami masing-masing sebelum sampai akhirnya ini sampai ke kalian. Sepanjang prosesnya kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu sama lain gitu ya. Itu, dan pokoknya mereka tetap sepakat bahwa mereka akan tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak mereka begitu ya. Hubungan kami tetap baik meski berubah, yang tidak berubah adalah cinta kepada Zalina. Terus yang menarik dari pernyataan ini adalah satu kalimat ini mirip sekali dengan lirik lagunya Raisa yang rilis di tahun 2016 yang judulnya Usai di Sini. Coba tuh berbandingkan kalimat yang tadi aku belum bacain tuh. Lagunya Usai di Sini. Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana gitu. Coba kalau lirik lagunya ya 2016 kan, bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana kayak gitu. Ini padahal ditulis tahun 2016. Mungkin yang nulis berarti Raisa kali ya. Ya, dan Raisa kalau kita lihat story-storynya juga dia merepost beberapa support netizen gitu ya pada saat dia konser gitu ya. Ada yang ini yang dia reposting, sabar ya Neng Yaya gitu. Terus ada lagi yang
show gitu, itu juga di repost sama dia. Sama ada yang captionnya adalah how could an angel break my heart. Komentar netizen kita baca berikut. Daripada anak gak bahagia lihat ortunya berantem terus bahkan jadi trauma, aku setuju keputusannya. Terus yang berikut, maaf ya saya tahu keputusan ini sangat berat dan pertimbangannya panjang, tapi saya hanya ingin tahu apakah sudah mencoba tepuk sakinah. Yang berikut ada lagi, ketika dua orang dewasa menyikapi rumah tangga yang kalau dipaksakan malah memperburuk banyak hal. Bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana, potongan lagu yang jadi kenyataan. Suka nggak paham ya, potongan lagu yang jadi nggak. Bukannya aku mudah menyerah tapi bijaksana. Suka nggak paham tapi memang bukan urusan kita sih. Semangat ya co-parentingnya. Ya, kalau kita bicara ini sebentar lagi kan memasuki akhir-akhir tahun 2025 ya. Ini udah bulan Oktober, bentar lagi November and Desember. Ada netizen yang mengkompilasi deretan artis dan public figure yang bercerai di tahun 2025. Ada lumayan banyak gitu kalau kita lihat ya. Yang terbaru yang mengagetkan, Raisa Hamis Daud, ada Tasya Farasya, ada Sherina Munaf, kemudian ada siapa lagi? Ada Fandi Christian dan Dahlia Polan, Arhan dan siapa itu namanya? Aduh, siapa? Bukan mantannya Arhan. Siapa namanya? Zize. Astaga lupa. Ya ada Dian Sudiro dan oh yang itu ya. Ya, lagi ada lagi. Banyak lah pokoknya nih. Mbak Imong iya juga, Mbak Imong. Hampir lupa. Mbak Imong Paula itu ketok palunya di tahun ini ya. Dilan Janiar, kemudian ada juga Esa Gionino. Ada lagi? Masih banyak ya. Masih ada Ryuka Bunga dan Heri iya juga ya. Aduh, ada kita lagi. Kita bahas ini. Masih ada ya ampun. Oh ini tahun 2020 semua ini ya. Oh bener, Arya Saloka. Betul, iya. Terus yang masih ongoing ya ada lagi juga ya, Andre Taulani gitu-gitu. Nah ini jadi membuat komentar netizennya menarik sih. Ada yang komentarnya begini, kayaknya tindakannya Dewi kerja keras banget tahun ini. Karena orang bingung nih, kenapa tindakannya Dewi kerja keras? Apa hubungannya sama perceraian artis? Ternyata tindakannya Dewi ini pernah berperan dalam sebuah serial yang judulnya adalah Dasim, dari Jin Dasim ya. Jadi perannya, tindakannya Dewi itu sebagai perempuan yang merupakan perwujudan dari Jin Dasim. Coba kita lihat tuh arti Jin Dasim dulu dah, biar orang ngerti tuh. Jin Dasim itu jin yang bertugas mengganggu keharmonisan rumah tangga dengan cara memicu pertengkaran, perselisihan, dan kecurigaan di antara pasangan suami istri. Pokoknya dia target utama dan keberhasilan Jin Dasim itu kalau ada rumah tangga yang bercerai. Ini termasuk dia ganggu-ganggu orang untuk jadi tertarik sama orang lain selain istrinya nggak sih? Oh gitu, oke baiklah. Coba kita lihat dulu cuplikan serial kayak apa berikut ini. Tapi ini apa semua karena Jin Dasim beneran ya? Banyak banget soalnya. Aku nggak nyangka ternyata kalau disusun kita sudah mereaction sebuah kasus banyak banget ya. Bapak Mimi RSAH pemirsa. Hari ini ada dua klarifikasi. Yang pertama dari Raisa dan Hamis Daud, dan juga ada dari Jule. Ya kan, siapa yang nunggu-nunggu nih? Ya kan, Jule klarifikasi. Tuh ya kan, kalau dari hati yang paling dalam minta maaf kepada orang tua saya, Daehun, anak-anak saya, Junho, Eunho, Jena. Kalian baca sendiri ya. Tuh, ini Jule, berarti kan Jule udah. Dan ini Raisa dan Hamis Daud. Ya kan tuh, sedih banget dah. Lebih baik. Tuh kan, beda kelas banget antara Raisa dan Jule. Kalau Jule beda aja ya, di story. Raisa di postingan, jadi nggak bisa hapus tuh ya. ANJ Azizah Nisa Jule. Aduh, nggak kepikiran lagi saya, Dex. Kenapa sih Jule nggak langsung temui anak dan suaminya dulu daripada klarifikasi brand. Males banget. Iya. Daehun orangnya baik ya teman-teman ya. Kenapa dia nggak temuin? Kalau nemuin anak kan nggak ada salahnya. Karena ini masalah mereka berdua kan. Bukan masalah mereka berdua sih, lebih tepatnya masalah Jule doang. Karena dia doang yang selingkuh ya. Kalau memang bisa harus mungkin dibicarakan lagi. Terus kemudian ada hati yang terbuka di situ untuk bisa kembali lagi misalnya. Ya karena memang secara pribadi saya punya pengalaman seperti itu gitu, bahwa saya pernah berpisah tapi kita cuma 3 bulan berpisah, kita kembali lagi. Tapi kembali lagi kan pasti ini keputusan yang sudah dibuat bersama, seperti apa itu hak mereka untuk bisa lanjut atau tidaknya gitu. Tanggapan Dewi Persik dan host Pagi-Pagi Ambiar soal Raisa yang digugat cerai Hamis Daud. Setelah munculnya isu gugatan cerai,
Isu tersebut muncul diduga dari orang dalam yang menginfokan lewat sebuah komentar. Hal itu dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid MH, membenarkan adanya gugatan cerai yang dilayangkan oleh Raisa terhadap Hamis Daud. Apakah ada gugatan perceraian pasangan Raisa Andriani dengan Hamis Daud? Ya. Nah, yang nama yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada, masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya. 22 bulan Oktober 2025. Itu perkaranya sudah didaftar, ada di register. Ini favorit aku banget pasangannya. Ini couple goals, satu ganteng, sempurna banget, yang satu cantik, yang satu ganteng. Tapi hidup itu memang sawang sinawang ya. Beneran Sawang sinawang, bener nggak sih? Iya betul. Maksudnya itu terkadang itu kita cuma melihat di luarnya saja. Bener. Apalagi ngelihat di sosmed itu kan banyak, kan kelihatannya mereka tidak ada apa-apa, baik-baik saja, mesra. Terus aduh, aku Tapi takut. doa terbaik ya. Kan Dewi Persik udah berapa kali ngalamin perceraian ya. Makanya dia tahu banget kan ya, yang di luar nggak nampak yang di dalamnya. Berat banget kata-kata Dewi Persik ya. Pengalaman mungkin ya. Ya kuat. Sebentar. Jadi takut apa lu? Takut Gua kan pengen nikah. Gua kan mau nikah lagi, Boy. Emang lu pikir gua mau nikah lagi bentar lagi? Jadi takut apa? Udah 3 kali udah biasa, apa masih takut? Justru karena udah Justru pengalaman. kalau udah pengalaman kayak begitu tuh makin takut. Jadi kamu nggak takut, kamu pacaran terus putus? Ya, takut tapi tenang ya. Buat Raisa, minggir sebentar. Buat Raisa apapun yang terjadi, lihatlah kami bertiga. Masih ada kami bertiga. Nggak usah deh, Raisa, nggak usah. Jangan itu. Kayak Kinasar itu sadar diri nggak kayak kalian berdua. Kalau gara ini mau berpisah, belum tentu kan, siapa tahu Tuhan jodoh. Bener, masih ada mediasi. Pada banyak artis kawin cerai, gak tahu lagi mau ngomong apa. Padahal di bawah sana, walaupun suami kadang-kadang ngasih nafkah, suami cuek, suami gak menghargai, suami selingkuh, tapi mereka mentalnya luar biasa sampai bertahan sampai mati. Karena kesabaran itu harus ada perjuangan yang akhirnya para suami menyadari kelakuan yang tidak baik. Ya kita doain lah yang terbaik ya buat Raisa. Soalnya ini Raisa itu adalah berita yang sangat mengejutkan kita teman-teman ya. Soalnya nggak ada kabar-kabar isu-isu apa gitu. Langsung Brad info A1 komentar kalau Raisa cerai, kan shock. Tutup itulah Raisa sama suami sampai nggak tahu kita ya kalau ada masalah ya. Belum siap kalau jadi ayah tiri ya. Belum siap. Setelah 8 tahun menikah, Raisa gugat cerai Hamis Daud ya. Ini rumah tangga yang tidak tersorot media, rumah tangga yang dikira netizen dan rakyat Indonesia adem ayem, ternyata ya di situ ada perceraian ya kan. Raisa menggugat cerai Hamis Daud. Menurut kalian ini apa? Apa karena ekonomi atau karena perselingkuhan atau apa nih? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Tapi jujur gua belum siap kalau jadi ayah tiri. Belum siap banget. Yaudah guys, videonya kayak gini aja, simple banget. Aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang lagi viral. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye, bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.